Halo teman-teman, kembali lagi di ACK Film. Film yang akan dibahas kali ini berjudul Argo yang dirilis pada tahun 2013. Film ini diangkat berdasarkan kisah nyata seorang intelijen yang menjalankan sebuah operasi rahasia untuk menyelamatkan 6 orang diplomat Amerika Serikat yang terjebak di Iran pasca revolusi Iran dalam mengakhiri kepemimpinan diktator Muhammad Reza Pahlavi. Hal itu disebabkan karena intervensi Alex terhadap pemerintahan Iran. Ribuan warga Iran yang terdiri dari mahasiswa dan militer pun berhasil menduduki kedutaan besar Amerika Serikat di kota Teheran dan menyandera puluhan diplomatnya. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan penjelasan singkat awal mula kekacauan di Iran terjadi. Dijelaskan selama 2500 tahun yang lalu, Iran yang dulunya dikenal sebagai kerajaan Persia dikuasai oleh para raja yang dikenal dengan sebutan Shah dengan sistem kepemimpinan monarki. Hingga pada tahun 1950 rakyat Iran memilih Muhammad Mossadegh sebagai Perdana Menteri. Sikap nasionalismenya yang tinggi berhasil membuat proyek minyak di Iran diambil alih dari pihak Amerika Serikat dan Inggris. Akibat hal tersebut, pada tahun 1953 Amerika Serikat dan Inggris pun merancang sebuah kudeta yang pada akhirnya menumbangkan Muhammad Mossadegh. Amerika Serikat dan Inggris pun kemudian melantik seorang syah bernama Muhammad Reza Pahlavi demi mensukseskan kembali proyek minyak di Iran. Pada saat itu, dinasti Pahlavi pemerintahan Iran selalu mendapat intervensi dari negara barat. Akibatnya kelaparan pun terjadi di mana-mana hingga menimbulkan kerusuhan pada saat itu. Pahlavi pun membentuk sebuah pasukan yang bernama Shafak untuk melenyapkan orang-orang yang mulai memberontak. Ketika ia bertekad untuk menjadikan Iran sebagai negara barat, sebagai pemegang tradisi di Iran, kaum Syiah pun marah besar. Hingga di tahun 1979 revolusi Iran dimulai dengan digulingkannya Reza Pahlavi dari jabatannya. Dalam kondisi terkena penyakit kanker, Pahlavi pun dilarikan menuju Amerika Serikat. Sementara pada saat itu Iran dipimpin oleh seorang imam bernama Ayatullah Khomeini. Pada saat itu rakyat Iran pun kembali melakukan demonstrasi besar-besaran di gedung kedutaan Amerika Serikat dan meminta agar Pahlavi pun dipulangkan kembali untuk diadili atas perbuatannya terhadap rakyat Iran. Scene kemudian berganti pada tanggal 4 November 1979 di gedung kedutaan Amerika Serikat. Terlihat para demonstran Iran dari berbagai elemen telah memenuhi jalan. Mereka pun mendesak Amerika Serikat agar tidak ikut campur dengan pemerintahan Iran dan memulangkan Pahlavi untuk diadili. Sementara itu di dalam gedung kedutaan, tampak seluruh diplomat dan pegawai lainnya mulai panik dan mencoba menghancurkan seluruh arsip-arsip rahasia. Tak berselang lama setelah itu, akhirnya para demonstran berhasil menerobos gerbang depan gedung kedutaan Amerika Serikat. Beberapa pasukan Amerika Serikat pun mencoba untuk menghalau ribuan massa yang mencoba memasuki bangunan kedutaan. Di sisi lain, tampak di sebuah gedung pengurus imigrasi, kita diperkenalkan dengan 6 orang diplomat Amerika Serikat. Di antaranya yaitu Bob Anders, Medley Jack, Geoff Stafford, Henry Lee, Coralie Jack, dan Katie Stafford. Karena berada di gedung yang dekat dengan badan jalan, mereka pun berniat untuk melarikan diri melalui pintu darurat bersama dengan beberapa imigran Iran yang sedang mengurus visa di tempat tersebut. Tak lama setelah itu, ribuan massa pun berhasil masuk di seluruh gedung kedutaan Amerika Serikat. Sekitar 66 orang diplomat dan pegawai kedutaan besar dijadikan sandera oleh para demonstran untuk menuntut Amerika Serikat. Di sisi lain, 6 orang diplomat Amerika Serikat berhasil meloloskan diri dan pada akhirnya bersembunyi di rumah seorang duta besar Kanada yang tak jauh dari gedung kedutaan Amerika Serikat. Pihak Sekretaris Negara Amerika Serikat yang diberitahu tentang hal tersebut pun merahasiakannya dari publik dan memberitahu Kepala Staf Kepresidenan untuk memberikan laporan kepada Presiden Amerika Serikat dan menunggu tindakan selanjutnya yang harus dilakukan Amerika Serikat terhadap insiden tersebut. Leave the six where they are. I'll go brief the president.
Yeah, well, we took him in. He's ours now. Great, so we'll take in any prick as long as he's got 69 hari kemudian, tepatnya setelah 10 minggu, 66 pegawai kedutaan disandra. Pihak CIA pun diberikan misi untuk memulai operasi penyelamatan 6 orang diplomatnya yang bersembunyi dan berstatus sebagai tamu di kediaman Duta Besar Kanada. Di sini kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Tony Mandes yang merupakan seorang ahli teknik pembebasan sandera. Karena keahliannya, ia kemudian dibawa oleh pimpinannya yang bernama Jack O'Donnell untuk mengikuti rapat intelijen bersama pejabat tinggi lainnya. Pihak CIA pun berupaya menyusun sebuah operasi rahasia untuk membawa ke-6 diplomatnya keluar dari Iran. Di dalam ruangan tersebut, beberapa ahli intelijen pun memberikan opsi, yaitu membawa 6 diplomat menggunakan sepeda melalui jalur tikus menuju perbatasan Turki. Namun opsi tersebut langsung ditentang oleh Tony Mandes karena jaraknya yang terlalu jauh, ditambah lagi dengan cuaca yang tidak mendukung pada saat itu. Ia menjelaskan bahwa satu-satunya cara adalah membuat penyamaran terhadap 6 orang diplomatnya dan membawa mereka keluar dari bandara. Meskipun memiliki resiko yang sangat besar, namun cara yang dijelaskan oleh Tony lebih masuk akal. Mereka pun setuju dan mencoba mencari cara untuk melakukan operasi rahasia tersebut. So it's nice enough to take a bike ride. The only way out of that city is the airport. It's 300 miles to the Turkish border. They need a support team following. It's a breeze. Cars are off the table because of the roadblocks. Di sisi lain, terlihat cuplikan berita internasional yang memperlihatkan ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat pasca penyanderaan diplomat Amerika Serikat selama 10 minggu terakhir. Aktivis mahasiswa Iran meminta agar pihak Amerika Serikat menyerahkan Pahlavi untuk dieksekusi dan tidak mengikut campuri pemerintahan Iran. Mereka juga mengancam akan mengeksekusi seluruh sandera dan menghancurkan seluruh gedung kedutaan Amerika Serikat jika pihak Amerika Serikat melakukan tindakan militer terhadap Iran. It not only does not defend them. Keesokan harinya terlihat Tony sedang memasuki ruangan rapat intelijen dan memaparkan idenya untuk menyamarkan 6 orang diplomat sebagai para kru film dari Kanada yang sedang mencari lokasi syuting di Iran. Setelah rapat tersebut, ide penyamaran Tony disetujui oleh pimpinan intelijen di tempat tersebut. Ia pun kemudian disuruh untuk menyusun strategi operasi tersebut dan menunggu rapat selanjutnya bersama Direktur CIA untuk menjalankan operasi pembebasan sandera. Singkat cerita, di sebuah lokasi di Los Angeles, Tony terlihat mempersiapkan rencananya. Ia menghampiri seorang penata rias terkenal yang bernama John Chambers. Ia meminta John untuk membantunya membuat sebuah proyek yang palsu dari Kanada dan akan menyamarkan 6 diplomat Amerika Serikat menjadi para kru film. John kemudian membawa Tony untuk menemui seorang produser film paling berpengalaman yang bernama Lester Siegel. Tony dan John kemudian menjelaskan rencananya dan memintanya untuk membantu mereka dalam pembuatan film palsu. Di tempat kediaman Lester, John dan Lester berusaha mencari judul film yang sesuai. Sementara itu Tony menghubungi pimpinannya dan ia diberi waktu selama 3 hari untuk mempersiapkan penyamaran kepada Direktur CIA. Setelah Tony melihat beberapa artikel yang tertumpuk di meja Lester, ia pun tak sengaja melihat sebuah artikel berjudul Argo, yaitu sebuah pesawat luar angkasa dari kisah fantasi. Dan pada akhirnya Tony pun menyarankan ide film berjudul Argo yang identik dengan lokasi syuting yang sesuai dengan beberapa lokasi di Iran. Singkat cerita, setelah berhasil membuat poster-poster dan kantor produksi buatan, Tony pun meminta John dan Lester untuk mengumpulkan seluruh pemeran film dan memberitakan produksi filmnya ke seluruh media yang ada. Hal tersebut dilakukan agar proyek film palsu tersebut dikenal dan tidak dicurigai oleh siapapun. Keesokan harinya Tony kemudian bertemu dengan Direktur CIA dan ia pun memberikan serta menjelaskan rencananya itu dengan sangat jelas. Ia pun diberi izin untuk memulai operasi penyamaran dan proyek film palsu yang telah ia buat. Singkat cerita, sebelum memasuki Iran, Tony terlebih dahulu berangkat ke Turki untuk menemui seorang intelijen lainnya.
Ia kemudian diberikan sebuah identitas palsu dengan nama Kevin Harkins sebagai orang Kanada yang membuat film di kota Teheran. Setelah itu, ia diarahkan untuk menuju kantor konsulat Iran di Turki untuk mengurus visa sebelum keberangkatan menuju Iran. Setelah berhasil mengelabui konsulat Iran, Tony pun berangkat menuju Iran menggunakan pesawat. Dan sesampainya di Bandara Mehrabad, ia berhasil lolos dari pemeriksaan di bandara dan langsung segera menuju kantor Kementerian Budaya Iran untuk meminta surat izin pembuatan film di beberapa lokasi. Setelah suratnya telah diterima dan ditinjau, Tony pun memutuskan untuk pergi menemui Kedubes Kanada. Dan setelah bertemu, kemudian ia dibawa menuju kediamannya di kota Teheran. Di tengah perjalanannya, Kedubes Kanada kemudian memberikan Tony data identitas palsu untuk 6 target evakuasi yang akan ia bawa. Sesampainya di kediaman Kedubes Kanada, Tony pun langsung bertemu dengan ke-6 diplomat dan menjelaskan rencananya. Ia kemudian memberikan naskah dan data yang harus mereka hafal dalam waktu sehari sebelum mereka melarikan diri dari tempat tersebut. These are the screenplays for your cover identities. Di waktu yang bersamaan, pimpinan Garda Revolusi Iran diberitahu tentang mengenai proyek film Argo yang akan dilakukan oleh 7 orang asing dari Kanada. Karena curiga, mereka pun kemudian mencari tahu tentang identitas mengenai informasi tersebut. Singkat cerita, pada malam harinya Tony mendapat sebuah surat dari Kementerian Budaya untuk menemui perwakilan Menteri Iran di pasar Teheran dan membahas kerjasama proyek film yang akan dijalankan. Dengan alat komunikasi rahasia, Tony kemudian menghubungi pimpinannya dan memberitahu bahwa ia akan membawa ke-6 diplomatnya menyamar sebagai kru film dan menuju pasar Teheran untuk membuktikan proyek film palsunya terhadap Kementerian Iran. Demi menjaga kredibilitas Amerika Serikat, Tony diminta untuk tetap waspada agar penyamarannya tersebut tidak diketahui oleh pihak Iran. Are they even ready? They're getting there. There's no problem. Start tomorrow at 3 p.m. Keesokan harinya, Tony dan ke-6 diplomat berdiskusi di dalam sebuah ruangan dan bersiap untuk pergi menuju pasar Teheran. Sesampainya di sana, Tony pun bertemu dengan perwakilan Menteri Budaya Iran. Di sini ia menyamarkan dirinya sebagai produser film Kanada yang akan menjadikan pasar Teheran sebagai lokasi pembuatan syuting. Dan tak lama setelah itu, mereka pun dibawa keliling dan melihat-lihat pasar tersebut. Tanpa disadari, pihak Garda Revolusi Iran mulai memata-matai Tony dan yang lainnya. Mereka pun difoto satu persatu untuk diselidiki. Di waktu yang sama, pihak Revolusi Iran mengunjungi kediaman Kedubes Kanada untuk mencari tahu tentang identitas orang-orang Kanada yang mengaku sebagai para kru film. Namun pembantu Kedubes Kanada tersebut memilih untuk merahasiakan hal tersebut dan membohongi pasukan Revolusi Iran. Nah, kau ada ندارم ولی Sepulangnya dari pasar Teheran, mereka pun kembali berdiskusi. Di sini Tony melatih target evakuasinya dengan maksimal sebelum mereka berangkat melewati pengawasan di bandara yang sangat ketat. Tak lama setelah itu, Tony pun kembali dihubungi oleh atasannya. Dalam pembicaraan tersebut, ia pun diminta untuk memberhentikan operasinya itu dan menunggu operasi militer dari Delta Force yang dianggap lebih efektif. Tony pun terkejut dan merasa kecewa terhadap keputusan tersebut. Ia pun mulai putus asa setelah mendengar perintah tersebut, karena rencananya ini sebenarnya tinggal satu langkah lagi menuju sebuah keberhasilan. Di sini Kedubes Kanada menyarankan kepada Tony untuk tidak memberitahukan hal ini kepada yang lainnya, karena tidak ingin ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Singkat cerita, keesokan harinya Tony memutuskan untuk meneruskan operasinya ini. Ia pun kemudian menghubungi pimpinannya dan meminta tanggung jawab penuh terhadap operasinya ini. Mendengar hal tersebut, Jack O'Donnell selaku pimpinannya tidak tinggal diam. Ia pun kemudian bergegas memerintahkan anak buahnya untuk mengaktifkan kembali tiket pesawat yang akan ditumpangi oleh Tony dan rombongannya. Karena harus melalui persetujuan presiden, Jack pun mendesak dan menggerakkan seluruh anak buahnya untuk menghubungi Presiden Amerika Serikat dan mengaktifkan kembali tiket pesawat yang akan ditumpangi oleh Tony dan yang lainnya.
Tak lama setelah itu, Tony dan yang lainnya kemudian bergegas untuk berangkat menuju bandara. Ia pun tak lupa untuk berpamitan dengan kedubes Kanada untuk meninggalkan tempat tersebut bersama istri dan pengawalnya serta pembantunya. Sebelum mereka keluar dari rumah tersebut, kedubes Kanada memerintahkan kepada pengawalnya untuk menghancurkan alat komunikasi terlebih dahulu untuk menghilangkan jejak. Dan pembantu mereka yang bernama Sahar terlebih dahulu akan segera diterbangkan menuju Irak. Singkat cerita, sesampainya di bandara, identitas Tony hampir tidak terdeteksi oleh sistem komputer. Beruntungnya Jack berhasil terhubung dengan presiden dan berhasil mengaktifkan kembali tiket pesawat Tony dan yang lainnya. Setelah berhasil lolos dari pemeriksaan paspor, mereka pun langsung menuju pemeriksaan identitas secara manual. Di sisi lain, di markas Garda Revolusi Iran, mereka menemukan sebuah data foto Mark-Lee Jack berhasil tersusun dan diketahui oleh pasukan Garda Revolusi. Tak membutuhkan waktu yang lama, mereka pun langsung bergegas menuju kediaman kedubes Kanada untuk melakukan penangkapan. Di waktu yang sama, Tony dan yang lainnya sempat tertahan oleh pemeriksaan pihak militer Iran yang mencurigai mereka. Hingga pada akhirnya Tony pun memberikan sebuah nomor kantor yang bisa dihubungi untuk memastikan bahwa mereka benar-benar para kru film. Di ruangan kantornya, pihak keamanan militer Iran tak sengaja membaca sebuah majalah berita mengenai film Argo yang diproduseri oleh Tony. Ia pun menghubungi nomor kantor yang telah diberikan oleh Tony. Ketika ponsel kantornya berbunyi, John pun dengan cepat langsung mengangkat telepon tersebut dan memastikan bahwa kru filmnya sedang berada di Iran. Mengetahui hal tersebut, Tony dan yang lainnya pun dibebaskan oleh pihak keamanan Iran dan berhasil pergi menuju pesawat yang akan segera lepas landas. Sementara itu, di kediaman kedubes Kanada, pasukan Garda Revolusi Iran tidak menemukan satu orang pun di sana. Mereka hanya menemukan sebuah alat komunikasi yang telah hancur. Hal itu diketahui oleh pasukan revolusi Iran untuk menghilangkan jejak kedubes Kanada dan yang lainnya. Tak membutuhkan waktu yang lama, mereka pun segera menghubungi pihak keamanan di bandara untuk menahan para kru film yang akan berangkat. Namun sayangnya pihak keamanan Iran terlambat menangkap Tony dan yang lainnya yang terlebih dahulu telah memasuki pesawat. Pihak keamanan Iran dan pasukan Garda Revolusi segera memasuki lapangan udara untuk menghentikan pesawat yang ditumpangi oleh Tony. Beruntungnya pesawat tersebut sudah mulai terbang dan berhasil lepas landas. Tony pun sukses menjalani operasinya dan menyelamatkan 6 orang diplomatnya tanpa tertangkap oleh pihak Garda Revolusi Iran. Di sisi lain, tampak Sahar telah lolos dan berhasil sampai ke Republik Irak untuk memulai hidup barunya. Sedangkan untuk melindungi para sandera dari para aktivis Iran, semua keterlibatan Amerika dalam penyelamatan diplomatnya dirahasiakan. Penghormatan pun diberikan kepada diplomat yang telah berhasil dan selamat, serta apresiasi penuh diberikan pemerintah dan rakyat Amerika Serikat kepada pemerintahan Kanada serta duta besarnya yang turut membantu dalam misi penyelamatan tersebut. Beberapa hari kemudian, Tony diberitahu oleh pimpinannya bahwa ia mendapatkan penghargaan tertinggi dalam dunia CIA, yaitu The Intelligence Store. Akan tetapi karena misi tersebut bersifat rahasia, ia akan mengambil penghargaan tersebut secara rahasia juga. Di sisi lain, seluruh aset film palsu yang diproduksi dicabut oleh John dan Lester. Di akhir film diperlihatkan Tony yang akhirnya bisa menemui istri dan anaknya untuk memulai hidup barunya. Film pun ditutup dengan berita baik untuk Amerika Serikat. Setelah 444 hari disandra, 66 kedubes Amerika Serikat akhirnya dibebaskan melalui perjanjian, dan penata rias John Chambers dianugerahi medali intelijen karena berhasil membuat penyamaran hingga tidak diketahui oleh siapapun dan akhirnya wafat pada tahun 2001. Dan film pun selesai. Segitu saja teman-teman pembahasan film kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.